Ya, shalom semua. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membawa materi dengan judul tugas saya, kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kita lanjut. Kerangka kerja mempunyai latar belakang yaitu sistem interaktif memungkinkan user mencapai tujuan tertentu dengan suatu domain aplikasi. Nah, sistem ini harus dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan suatu sistem aplikasi. Sedangkan model interaksi ini juga membantu kita untuk mengerti apa yang terjadi di antara pengguna dan sistem. Dapat menerjemahkan tujuan antara apa yang diinginkan user dan apa yang harus dikerjakan oleh sistem. Nah, dengan bagaimana kita memahami manusia berperilaku dan sistem kerja komputer, maka akan terjadi interaksi yang baik antara manusia dan komputer, sehingga akan didapatkan hasil yang baik. Kita next. Nah, adapun juga kerangka kerja. Kerangka kerja tersebut ini definisinya sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem kerja yang dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Antara lain yang pertama itu untuk menyusun proses perancangan, untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah, dan yang ketiga dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh. Adapun juga model konseptual atau model perancang. Yang pertama, sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Yang kedua, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Dan yang ketiga, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Kita next. Nah, adapun juga siklus tindakan, eksekusi, dan evaluasi. Yang pertama itu jarak pemisah eksekusi. Adanya jarak antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dan komponen fisik atau status sistem. Nah, adapun juga sedikit perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Nah, yang kedua yaitu jarak pemisah evaluasi. Tindakan kesulitan ini dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem yang seberapa jauh desain objek yang dimiliki antarmuka dengan mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan satu sistem. Kita lanjut. Nah, adapun juga kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan atau eksekusi atau evaluasi ini berfokus kepada cara pandang pengguna tentang interaksi, tidak mempertimbangkan hal lain di luar interaksi. Hal ini juga dapat memperluas pendekatan ini dengan secara eksplisit, memasukkan sistem dan cara mereka berkomunikasi dengan pengguna atau user dengan memanfaatkan antarmuka yang ada. Nah, ataupun juga bagiannya itu kompleksitas interaksi. Nah, hal ini didapatkan proses perancangan interaksi tidak sederhana. Yang berikut, perancangan perlu melihat dunia nyata dari kacamata pengguna. Dan yang berikut itu ada jarak semantik. Nah, jarak semantik atau fungsionalitas ini adalah suatu sistem yang ingin dilakukan dapat menunjukkan hubungan antara fungsionalitas yang diterima dengan fungsionalitas yang diperlukan. Merupakan ukuran kebergunaan atau usefulness. Kita lanjut. Nah, adapun juga jarak artikulatori. Nah, jarak ini antara kenampakan fisik suatu peranti dengan fungsi yang sesungguhnya. Nah, jarak artikulatori kecil ini memungkinkan pengguna lebih mudah mengartikan kenampakan suatu sistem dan dapat digunakan untuk memahami tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna ketika menggunakan suatu sistem tersebut. Nah, dengan hal ini adalah aspek perancangan dari sebuah objek yang menunjukkan bagaimana objek tersebut harus digunakan. Nah, untuk sehingga bisa menyatakan hubungan antara objek dengan pengguna bersifat subjektif dengan setiap orang yang berbeda. Kita lanjut. Nah, yang berikut itu paradigma interaksi. Nah, paradigma interaksi tersebut adalah antarmuka berpusat pada interaksi. Nah, hal ini didasarkan pada pemahaman tentang cara kerja suatu benda, contohnya roda gigi, tuas, dan katup di dalam sebuah mesin. Nah, dan yang berikut adalah antarmuka metaforik.
Nah, antarmuka ini didasarkan pada intuisi tentang cara kerja suatu benda, contoh ikon berkas. Nah, yang berikut itu antarmuka idiomatik. Hal ini didasarkan pada pembelajaran tentang cara kerja suatu benda, contohnya tidur, jago merah, ringan tangan. Berikut referensi saya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.